Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 SI20A yang beranggotakan Kelvin Kaf Akbar, Muhammad Indra Sukma, Muhammad Taufik Ismail Mukhlis, dan Indra Aja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kami mengenai data mobile dan big data. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita simak video presentasi daripada kelompok kami. Definisi data modeling. Pemodelan data. Pemodelan data adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Oleh karena itu, proses pemodelan data melibatkan pemodel data profesional yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan bisnis serta calon pengguna sistem informasi. Selanjutnya yaitu definisi big data. Definisi dari big data yaitu istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Istilah big data ini mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Tetapi konsep big data mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika analis industri Dow Grande mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mainstream sebagai 3V. Volume, velocity, dan varietas. Definisi data modeling. Pemodelan data lainnya. Menurut Haberman, pemodelan data adalah proses belajar tentang data dan model data adalah hasil akhir dari proses pemodelan data. Data management body of knowledge. Data modeling. Pemodelan data adalah proses mengenai persyaratan data dalam bentuk yang tepat disebut data model data. Teknopedia. Berdasarkan situs Teknopedia, pengertian data modeling pemodelan data adalah representasi dari struktur data dalam tabel untuk basis data perusahaan dan merupakan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Volume. Organisasi pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk transaksi bisnis, perangkat lot, peralatan industri, video, media sosial, dan banyak lagi. Di masa lalu menyimpannya akan menjadi masalah, tetapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Dano, Data, dan Hadoop Talent meringankan beban. Velocity. Dengan pertumbuhan Internet of Things, smart meter mendorong kebutuhan untuk menangani torrent data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Varietas data hadir dalam semua jenis format, hadir terstruktur data menarik dalam database tradisional sehingga dokumen teks, email, contohnya email, video, audio, data ticker, saham, dan transaksi keuangan yang tidak terstruktur. Jenis data modeling pemodelan data. Ada 3 jenis model yang dihasilkan saat perkembangan dari persyaratan ke data
ke database aktual yang akan digunakan untuk sistem informasi. Ada 3 contoh, yaitu yang satu konseptual, yang kedua logikal, yang ketiga fisik. 3 jenis model data. Yang ke-1 itu konseptual. Konseptual data model mendefinisikan apa yang ada di dalam sebuah sistem. Yang kedua logikal model ini digunakan untuk menentukan bagaimana sistem harus dilaksanakan terlepas dari DBMS. Fisik data model menggambarkan bagaimana caranya sistem tersebut akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Tujuan utama modeling data memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Indra Sukma. Pemodelan atau data modeling. Yang pertama, pengembangan software perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, mengurangi biaya yang dapat dikeluarkan. Yang ketiga, dapat mencapai waktu yang lebih cepat ke pasar. Yang keempat, pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup, kosakata, dan elemen pengembangan lainnya. Yang terakhir, aplikasi dan kinerja basis data yang lebih baik. Bentuk atau jenis model data. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang pertama, Entity Relationship Model. Model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar. Yang kedua, Binary Model. Binary Model adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya tetapi juga tindakan-tindakannya. Yang ketiga, Semantic Model. Hampir sama dengan entity relationship, model di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata semantik. Model data berbasis record. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Terdapat 3 jenis model data pada model data berbasis record, yaitu 1. Model relasional, kedua model hierarki, ketiga model jaringan. Yang pertama, model relasional, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unit. Berikut contoh model data relasional. Kedua, model hierarki, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree, pohon, dan masing-masing kode pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas 1:1 dan 1:m. Berikut contoh model hierarki. 3. Distandarisasi tahun 1971 oleh Database Task Group, atau disebut juga model Codasil, Conference on Data System Language, mirip dengan hierarki model, di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Berikut contoh model jaringan. Model data fisik digunakan untuk menguraikan data pada internal level. Beberapa model yang umum digunakan yaitu Unifying Model. Unifying Model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Lalu ada Frame Memory.
Frame memory adalah sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan record database. Lalu ada model data konseptual. Model ini dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta hubungan antara entitas itu. Manfaat daripada penggunaan model data konseptual dalam perancangan database yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Lalu tentang kelebihan data modeling. Kelebihan dari data modeling yaitu model data membantu mendokumentasikan pemetaan data dalam proses ETL. Data model harus cukup rinci untuk digunakan untuk membangun basis data fisik. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu informasi dalam data modeling dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara tabel, kunci primer dan asing, dan prosedur tersimpan. Yang keempat ada pemodelan atau data modeling, membantu bisnis untuk berkomunikasi di dalam dan di seluruh organisasi, membantu mengenali sumber data yang benar untuk mengisi modelnya. Kekurangan daripada data modeling yaitu satu, untuk mengembangkan data modeling, khususnya model data, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu daripada karakteristik fisik data yang tersimpan. Lalu data model adalah sistem navigasi menghasilkan pengembangan aplikasi yang kompleks. Manajemen karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang kebenaran biografis. Lalu perubahan lebih kecil yang dibuat di dalam struktur memerlukan modifikasi di seluruh aplikasi. Tidak ada bahasa manipulasi data yang ditetapkan dalam DBMS. Adapun contoh dari model data yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya sistem yang terdistribusi dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem ATM yang digunakan oleh beberapa bank nasional di Indonesia. Jaringan ini didirikan oleh PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis pada tahun 1993. Sistem ini tergolong sistem distribusi karena ketika seorang nasabah bank yang tergabung dalam jaringan ATM bersama hendak melakukan transaksi pada sebuah gerai ATM bank yang digunakan tidak tersedia di daerah di mana nasabah itu berada. ATM bersama juga didefinisikan dari gerai ATM yang terdapat login ATM bersama. Jadi, kesimpulannya yaitu model basis data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, relasi data, makna data, dan batasan data. Sistem terdistribusi adalah sistem di mana komponen software atau hardware terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika dalam penyampaian, dalam tampilan masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Semoga kami bisa memperbaiki ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.